sampai sejauh ini Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih itu berproses. Artinya sekarang Koperasi Merah Putih ini sudah masuk ke etape kedua, yaitu operasionalisasi. Nah, operasionalisasi ini tentu ada hal-hal atau langkah-langkah yang akan dilakukan atau yang sedang dilakukan oleh pemerintah, baik kementerian, pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten kota. Dan hari ini kami Dinas Membidangi Koperasi diundang oleh PT Timah coba melakukan sinergi kolaborasi ya. Bagaimana Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini juga bisa berkontribusi terkait dengan usaha yang bergerak di sektor pertambangan. Jadi kan selama ini prakteknya di lapangan itu, walaupun yang kerja itu masyarakat setempat, tapi mereka tidak punya wadah atau berdasarkan kerjasama dengan PT Timah. Artinya mereka memang kerjanya sporadis, spot sendiri-sendiri. Kalau ditanya SPK tidak ada. Banyak yang seperti itu. Tadi juga dijelaskan sama dari pihak desa juga tadi kan dari koperasinya, pertama yang di Bangka Barat tadi ada yang menyebutkan bahwa ya seperti itu. Tidak peduli itu masuk ke wilayah hutan, kawasan hutan, atau dia masuk ke HGO segala macam, ini kita nggak peduli, yang penting kerja. Nah, kita harapkan dengan koperasi ini, yang pertama koperasi punya data wilayah IUP itu mana titik-titiknya, dan setidaknya mereka karena bukan hanya individu di situ, kan ada anggota lainnya bisa mengingatkan. Itu yang kami harapkan, Bu. Jadi semua berdasarkan SPK dan legal. Dan memang untuk di Bangka Belitung ini cadangan sebagian besar itu memang di PT Timah. Yang ada di luar PT Timahnya sedikit lah. Jadi bisa dikatakan kalau ini memang sukses ke depannya, ya mudah-mudahan bisa menjembatani dengan masyarakat setempat yang ingin berusaha di pertambangan, terutama di wilayah PT Timah. Ya, tadi ada pertanyaan juga bagaimana kami memenuhi semua persyaratan tersebut. Jadi ya masukan dari kami tetap secara aturan itu harus dipenuhi. Tadi ada masukan dari Pak Nopia dari koperasi tadi bahwa misalnya ada 8 persyaratan, nggak bisa hanya 2 yang dipenuhi, semua harus dipenuhi. Karena kita terikat sama aturan baku yang sudah ada, dan itu memang sudah ada dan harus dipenuhi oleh pemohon. Dalam hal ini pemohon IUJP, izin usaha jasa pertambangan. Dari 20 tadi baru ada 7 ya yang sudah memiliki KBLI yang bergerak di sektor tambang ini. Yang selebihnya berarti ada 13 ini yang belum. Dan ini yang 13 ini akan kita lakukan pendampingan secara teknis agar KBLI yang dipersyaratkan oleh SDM yang akan kita bantu melakukan perubahan anggaran dasar agar KBLI ini dimasukin ke dalam akta notaris. Terkait biaya-biaya tidak ada, Bu. Bisa Ibu tanya ke PTSP atau ke kami, memang tidak ada untuk dipungut biaya, karena secara aturan juga kami jelas tidak ada PNBP di situ ataupun ada pajak, nggak ada. Ya, terima kasih. Pertama-tama mungkin kami ucapkan terima kasih kepada PT Timah atas kegiatan yang dilaksanakan pada hari ini. Karena apa? Ini merupakan wujud dari PT Timah sendiri untuk mungkin bisa memberikan kontribusi khususnya kepada Kopdes Merah Putih yang memang sangat digalakkan sekarang oleh pemerintah pusat. Alhamdulillah ya, diundang dari PT Timah khususnya untuk kompetensi penambangan Koperasi Merah Putih. Kami merasa sangat bersyukur sekali ya, dan terbantu sekali dengan informasi yang disampaikan melalui pelatihan ini. Ini kami sampaikan melalui pelatihan ini, karena jujur baik
Tadinya kami nggak dapat sama sekali ilmu ini. Jadi banyak merasa bersyukur kepada pihak PT Timah khususnya sudah siap, tampaknya nggak main-main. Ini betul-betul kelihatannya kesiapan dari PT Timah membantu Kopdes yang ada di Bangka Belitung ini. Pengalaman kami, terutama kami yang kepala desa ini bisa mendapatkan berbagai wawasan yang disampaikan para narasumber yang memang benar-benar luar biasa dan berkompeten kepada bidangnya masing-masing. Kedua juga, ini untuk yang pertama kalinya PT Timah mengadakan pelatihan ini khusus yang diikuti pesertanya itu kepala desa dengan kepala Kopdes Merah Putih. Sehingga apa? Sehingga informasi ataupun pengetahuan yang kita dapatkan itu bisa sama rata antara Kades dengan kepala Kopdes itu sendiri. Ya, alhamdulillah PT Timah mereka melihat ada potensi pertambangan termasuk di wilayah kelurahan kami itu sendiri. Nah, dari situ artinya PT Timah membuka diri dan pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung itu sangat mendorong untuk kami bergerak di bidang pertambangan. Sebenarnya itu sudah ditunggu-tunggu selama ini ya. Kami alhamdulillah lah tinggal mendukung inilah, tinggal pelaksanaannya itulah. Jangan khawatir lah, kami yakin itu pemuda-pemuda di sana pada bondong-bondong sekarang mendaftarkan kepada menjadi anggota mitra artinya ya. Karena dominan pekerjaan seharian mereka kan menyebu menggali timah. Sekarang lebih halal sekarang. Iya, kita melihat prosesnya. Iya, tetap kita ikuti prosesnya karena kami juga memang kebelet pengen nambang sebenarnya, tapi dengan keterbatasan legalitas ya kita juga nggak mau lah yang macam-macam kan, artinya kan gitu. Optimis saya pikir tidak susah lah ya kalau memang punya niat yang tulus dan untuk memajukan daerah kita ya, mudah-mudahan itu bukan suatu hal yang sulit lah. Iya, alhamdulillah ya, artinya kami menerima ilmu baru ya diberikan oleh pihak PT Timah bersama provinsi juga. Artinya berkolaborasi PT Timah dengan provinsi untuk mengimplementasikan kegiatan-kegiatan KDMP dan KKMP ya. Dari situ kita banyak belajar, seharian ini kita banyak belajar yang kita tidak tahu dengan bahasa-bahasa tambang, prioritas tambangnya seperti apa, regulasi tambangnya seperti apa. Alhamdulillah hari ini kita tercerahkan walaupun agak sedikit blow on juga kan, nerima sesuatu hal yang baru gitu ya. Dikoperasikan masyarakat setempat yang diberdayakan. Jadi dengan adanya masyarakat diberdayakan, terutama yang setempat ya, desa setempat itu ada rasa memiliki terhadap wilayahnya sendiri. Jadi kalaupun ada hal yang harus diperbaiki ya mereka juga dengan senang hati karena itu wilayah mereka bukan wilayah orang lain. Kalau Kopdes kami terutama di jasa pertambangan ini, karena pertambangan ini khususnya di desa kami, Desa Batu Lubang itu sudah berlangsung puluhan tahun, sehingga kalau untuk masalah kesiapan sebenarnya kami dari dulu lah siap untuk melakukan penambangan yang dilakukan secara legal buat masyarakat kami, karena memang belum ada wadah yang disiapkan oleh pemerintah. Sedangkan yang berjalan sekarang memang ada CP-CP, cuman kan yang lebih dekat ke masyarakat itu ada Kopdes. Nah, sehingga inilah kesempatan yang kita gunakan biar bisa lebih memudahkan masyarakat dalam hal melakukan penambangan di desa masing-masing. Itu yang sangat berkesan sekali. Poin terakhirnya kami ambil hikmahnya itu, yaitu eksploitasi masa depan. Jadi dari penggali-penggali timah ini pola pikirnya bukan semata untuk dihabis sekali, tetapi jangka panjang yang disampaikan dari Koperasi Timah ya, Koperasi Timah dari Nelayan 2 itu yang kami simpulkan tadi. Alhamdulillah kembali kami merasa bangga juga karena di daerah kami khususnya itu banyak potensi timah itu ya, dari timah darat maksudnya. Itu sekali kami sangat terima kasih lah dengan kemitraan dari PT Timah. Harapannya biar kegiatan ini berjalan lancar dan ke depan mungkin
persyaratan-persyaratan yang harus kami penuhi itu bisa lebih dipermudah, dan PT Timah dalam hal ini juga siap untuk mendampingi kami sampai benar-benar selesai persyaratan yang dibutuhkan. Kami ucapkan sekali lagi mengucapkan terima kasih dan sangat mengapresiasi buat PT Timah itu sendiri dalam hal mendampingi kami dalam hal kepengurusan untuk persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan di Kopdes ini dalam hal untuk penambangan itu sendiri. Boleh kita nambang, tapi ikuti aturan. Boleh nambang, ikuti aturan. Ya, kita cukuplah kita koboi-koboi maling di Bangka ini kan. Aku rasa ya masyarakat kita rata-rata nggak mungkin punya IUP, kan? Nah, otomatis secara tidak langsung pasti pengen nginduk kepada orang tua. Ya, kalau memang orang tua ngizinkan dengan harga sekian, ya kita terima gitu. Ya, menambang yang baik lah artinya. Insya Allah kami tetap optimis. Apalagi tadi sudah bicara dengan PTSP dan pertambangan. Ini ayo kita berkomitmen untuk membantu Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini agar secara legalitas mereka memiliki perizinan ini.